Oknum Kepala Desa Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan berinisial NN alias Yasri terlibat hubungan terlarang dengan perempuan bersuami di wilayah setempat. Akibat hubungan terlarang tersebut, perempuan berinisial Mio kini berbadan 2 dengan usia kandungan 7 bulan. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTS Ernitse didampingi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Andika Lumbang saat diwawancarai KLTV News di ruang kerjanya membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurut Erni, kasus ini diketahui dari laporan pelapor yang juga perempuan hamil berinisial Mio kepada pihaknya selaku Dinas P3A Kabupaten TTS. Atas dasar laporan tersebut dan seizin Bupati, tim Dinas P3A kemudian mendatangi rumah pelapor di Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan. Pelapor selanjutnya dibawa ke SOE dan ditempatkan di shelter atau rumah aman Dinas P3A. Saat ditempatkan di shelter dalam kurun waktu 4 hari, pelapor diberikan konseling dan bimbingan rohani sekaligus diambil keterangannya melalui berita acara pemeriksaan. Atas permintaan pelapor, yang bersangkutan lalu dikembalikan ke keluarga karena pertimbangan 2 anak kandungnya yang masih kecil. Langkah lain yang diambil Dinas P3A jelas Erni, yakni melayangkan surat panggilan kepada Oknum Kepala Desa NN yang juga terlapor untuk diambil keterangannya. Menurut Erni, dari hasil keterangan pelapor dan terlapor, diketahui hubungan terlarang itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Pihaknya segera menyampaikan hasil penanganan kasus tersebut kepada Bupati. Dan tindakan selanjutnya menjadi kewenangan Bupati. Baik, terima kasih. Jadi kronologisnya itu, yang pertama, kita mendapatkan laporan daripada terlapor, yaitu korban. Dan kemudian karena kita sudah mendapatkan laporan dan juga kita mengikuti di media, itu sudah diberitakan oleh beberapa media, kami izin Pak Bupati dan Pak Bupati memerintahkan kami untuk menjemput korban pada hari Minggu. Hari Minggu itu kami turun menjemput korban, saya sendiri bersama-sama dengan Kabid yang membidangi Kabid P3A. Kami turun ke Oinlasi. Kami turun ke Oinlasi untuk bertemu dengan korban. Setelah kami ada di Oinlasi, bertemu dengan korban, kami juga melaporkan ke Polsek Oinlasi terkait dengan tanggung jawab kami Dinas P3A dalam kaitan dengan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Maka yang bersangkutan yang merupakan korban kami bawa ke SOE. Tujuan kami bawa ke SOE adalah kami menempatkan korban ke shelter atau rumah aman yang ada di UPT PPA Dinas P3A untuk kami amankan korban. Sejak dari hari Minggu sampai dengan hari kemarin, hari Kamis, itu korban ada di rumah aman. Ketika korban ada di rumah aman, yang kami lakukan adalah konseling dan juga bimbingan rohani. Setelah itu kami lewati, kami juga melaksanakan fungsi untuk mengambil keterangan lewat BAP. Setelah kami mengambil keterangan lewat BAP, atas permintaan korban juga. Oleh karena korban ini punya anak dari hasil perkawinan dengan suaminya itu ada 2 orang. Yang pertama itu kelas 4. Sah, ya? Perkawinan mereka sah secara agama, tetapi belum sah secara negara. Artinya bahwa belum tercatat dalam register perkawinan untuk mendapatkan kutipan akta perkawinan, tetapi sudah sah menurut agama. Dan karena itu ada 2 orang anak dari hasil perkawinan yang pertama. Dan karena itu korban juga kami pulangkan pada hari Kamis. Kita pulangkan ke keluarga, diantar oleh teman-teman, dalam hal ini kepala UPT dan juga teman-teman di bawah pengawasan Pak Kabid, diantar kembali ke keluarga. Dan kami juga membuat surat panggilan kepada terlapor
kami membuat surat panggilan kepada terlapor. Surat itu diantar pada hari Selasa. Kemudian agendanya adalah hari ini. Hari ini terlapor bertemu dengan kami, saya dengan Pak Kabid ada di UPTD, dan kami juga sudah melakukan pengambilan informasi lewat BAP, berita acara pemeriksaan. Intinya setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap korban lewat pengambilan BAP, langkah lanjutan yang akan kami ambil adalah kami sandingkan antara BAP daripada korban dan BAP daripada terlapor. Yang pertama menjadi kesimpulan kami adalah dua-duanya orang dewasa. Mereka melakukan segala sesuatu persinahan hubungan layak suami istri atas dasar suka sama suka, mau sama mau, tanpa ada paksaan. Dan kronologisnya itu jelas ada di BAP kami. Yang kedua, dalam BAP kami tadi terhadap oknum Kepala Desa Nahum Nomleni, kita juga sertakan dengan membuat pernyataan. Karena antara dua hasil BAP ini, mereka mengakui. Yang pertama, mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Yang kedua, mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin menikah satu dengan yang lain secara resmi. Oleh karena terlapor juga punya istri dan anak, korban punya suami dan anak. Permasalahan ini sudah diketahui oleh keluarga, baik itu keluarga korban antara dua keluarga Nomleni dan Otu, maupun keluarga terlapor antara keluarga Nomleni dan Beno, karena kepala desa istrinya marga Beno. Dan karena itu kami akan melakukan laporan hasil pemeriksaan yang secara etika kami akan naikkan ke Pak Bupati. Kami akan naikkan kepada Pak Bupati dengan beberapa pertimbangan. Pengambilan keputusan untuk sanksi dan seterusnya itu ada pada Pak Bupati. Tetapi yang pasti bahwa mereka berharap untuk mereka duduk secara bersama-sama menyelesaikan secara adat. Karena suami daripada korban juga sudah tahu, kemudian istri daripada terlapor dan keluarga juga sudah mengetahui. Antara kedua belah pihak ini, secara adat mereka sudah saling bertemu dan saling berjanji untuk setelah panggilan di DP3A selesai dan kita sudah P3A sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara berjenjang, akan ditindaklanjuti dengan kami juga akan duduk untuk mendampingi dalam kaitan dengan penyelesaian secara adat dengan melibatkan peran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh gereja, dan Oknum Kepala Desa NN tak merespon ketika dihubungi per telepon genggamnya Kamis 30 Maret 2023. Informasi yang dihimpun KLTV News menyebutkan, hubungan terlarang yang melibatkan oknum Kades NN berawal dari medsos. Hubungan tersebut kemudian berlanjut hingga perempuannya berbadan dua. Kesempatan hubungan terlarang ini terjadi lantaran sang suami berinisial PN sedang merantau ke Jawa. Terhadap kasus hubungan terlarang yang melibatkan oknum Kades NN ini, yang bersangkutan sudah sepantasnya diberikan sanksi lantaran mencoreng citra pejabat publik atas perilakunya yang tak patut diteladani. Pol Celere KLTV News mewartakan.